Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tentunya tidak bisa kita hitung. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan mampu menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan betapa banyak nikmat yang tidak kita sadari, yang tidak kita minta Allah berikan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang kalian tidak minta. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang setiap nikmat tersebut mempunyai konsekuensi untuk kita syukuri. Dan sebagaimana kita tahu, syarat dari bersyukur adalah kita mengerti tentang nikmat tersebut. Kita menyadari atas nikmat tersebut, baru kita bisa bersyukur dengan benar. Kalau kita tidak memahami akan nikmat tersebut, kita lalai, kita lupakan, maka sulit bagi kita untuk mensyukuri suatu nikmat, sementara nikmat tersebut kita lalaikan, kita lupakan. Di antara nikmat yang sangat besar, ya, yang Islam memberi perhatian sangat besar, ya, adalah nikmat keamanan. Keamanan dalam skala kecil, keamanan pribadi, keamanan keluarga, apalagi keamanan suatu negeri atau negara. Ya. Yang jadi masalah, nikmat ini adalah nikmat sangat besar, namun banyak orang yang melalaikannya, banyak orang yang melupakannya. Ya. Banyak orang yang melupakannya. Dan itu sifat manusia, ketika kenikmatan datang kepada dia secara terus-menerus, kemudian tidak terputus-putus, maka manusia lupa dengan kenikmatan tersebut. Sederhana saja, kita diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat memandang. Kita bisa melihat dengan mata yang luar biasa. Kalau kita lihat sesuatu, kita bisa langsung fokus. Subhanallah, kalau kita pakai iPhone saja, kita mau fokus, sekarang maju mundur, belum tentu fokus. Tapi mata kita ini, subhanallah, kita bisa langsung fokus, nikmat. Tapi buktinya kita kurang mensyukuri. Ya. Nikmat ini benar-benar dirasakan oleh orang yang pernah yang kehilangan pandangan, baru dia tahu betapa besar nikmat memandang. Makanya sebenarnya mengatakan kalau Anda bangun malam, coba sesekali Anda bangun malam, kemudian tutup mata, pergi ke toilet, tidak usah buka mata. Betapa kesulitan yang kita hadapi. Masuk ke toilet tidak buka mata, mencari mana sikat gigi, mana odol, berat. Ya. Bukti bahwasanya kita kurang mensyukuri nikmat tersebut, sering kita gunakan untuk melihat yang tidak benar. Bahkan fokus dalam melihat yang tidak benar tersebut. Ini contoh nikmat yang terlalu sering kita rasakan sehingga kita melupakannya. Contoh sederhana misalnya hari-hari ini kita tahu dengan nikmat oksigen, ya. Oksigen kita tiap hari hirup. 24 jam kita hirup, tidak terhenti sama sekali. Ya, namun kadang kita merasa itu bukan suatu nikmat. Namun ini benar-benar dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terkena penyakit Covid sehingga harus membutuhkan oksigen, sampai nyari-nyari oksigen, sampai ngantri oksigen, ya. Baru mereka tahu betul betapa nikmat oksigen yang selama ini mereka dapatkan secara begitu mudah. Inilah sifat manusia, sering lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena saking sering terus-menerus dia dapatkan, seakan-akan sudah kewajiban Allah untuk memberikan nikmat tersebut kepada dia. Oleh karena Nabi SAW menyuruh kita misalnya agar kita mengingat-ingat nikmat. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap kullu mifsal, ya, kullu sulama, ya, setiap sendi-sendi pada manusia, ya, wajib untuk disyukuri, ya. Kemudian Nabi mengatakan wa yajzu dzalika raq'atan
fi dhuha, dan mencukupi itu semua dengan salat 2 rakaat waktu duha. Kita punya 360 sendi yang harus kita syukuri. Kita bangun pagi, alhamdulillah sendi enak, ya, tidak ada yang lecet, tidak ada yang macet, ya. Olinya lancar semua, ya. Ini kalau ada satu saja baru kita tahu betapa nikmat kalau sendi itu nyaman, itu sangat nikmat. Tapi karena setiap hari kita merasa nyaman, kadang kita lupa bahwa itu nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Makanya tidak dikatakan orang tidak tahu nikmat kesehatan kecuali orang yang sakit. Ya. Maka saya bilang di antara nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat keamanan di negeri kita, negeri yang kita cintai, NKRI, ya, Indonesia. Nikmat keamanan yang benar-benar kita rasakan. Ya, kita dengar mungkin ada, ya, namanya mungkin kecil, tidak sebanding dengan keamanan yang kita rasakan sehari-hari. Ya. Namun nikmat ini benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang kehilangan akan nikmat ini. Tanyakan kepada teman-teman kita. Seperti saya di waktu kuliah, saya punya kawan-kawan yang mereka tinggal di Suriah, yang mereka tinggal di Libya, yang mereka tinggal di Yaman, ya, mereka tinggal di Irak. Ya. Bagaimana mereka merasa tidak nyaman, tidak aman. Ya, sempat ketika lagi parah-parahnya di Libya sampai teman saya dia lulus, dia doktor. Kalau saya dia bilang, "Ya Firanda, saya mau pulang, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya pulang, bisa jadi saya dibunuh dan saya tidak tahu kenapa saya dibunuh." Dan itu terjadi sekarang di negeri saya. Saya pulang, saya dibunuh, saya tidak tahu kenapa saya dibunuh. Apalagi ada dualisme kepemimpinan di sana, dualisme pemerintahan. Dan demikian juga banyak negara-negara yang mengalami demikian. Kita alhamdulillah Indonesia nyaman, tenteram, ibadah mudah, beraktivitas mudah, alhamdulillah. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Ini nikmat dari yang Allah berikan melalui perjuangan para pahlawan-pahlawan kita sehingga meraih kemerdekaan. Harus kita jaga, harus kita syukuri, dan jangan kita ganggu nikmat tersebut dengan mencoba menghilangkan keamanan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu bahas secara khusus? Karena nikmat ini mungkin kurang kita sadari, ya. Mungkin kurang kita sadari, padahal ini nikmat yang sangat besar. Ya. Percuma ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita misalnya menjadi orang terkaya di dunia, ya, tetapi ternyata kita tidak aman. Terus bagaimana? Mobil banyak juga keluar takut, rumah mewah juga mau pindah ke rumah satunya, rumah banyak mau pindah ke rumah satunya juga kita merasa tidak aman. Percuma harta yang banyak. Percuma kesehatan yang segar bugar, kuat, ya, badan atletis. Tapi kalau keluar ketakutan, hidup enggak nyaman. Keamanan itu sangat penting. Harta, kesehatan, ya, tidak ada manfaatnya. Ya. Jangankan tidak aman di luar, di rumah aja kalau tidak aman enggak enak. Kalau seorang di rumah kemudian dia tidak merasa aman, ya, dengan orang di dalam rumahnya, tidak merasa aman dengan suaminya, tidak merasa aman dengan istrinya, tidak merasa aman dengan anaknya, apa enaknya hidup seperti itu? Tidak merasa aman. Bayangkan seorang istri kemudian suaminya suka menggampar, suka KDRT, dia tidak merasa aman. Meskipun hartanya sebanyak apapun, dia tidak tentram hidup tersebut. Sama seorang suami, mungkin dia badan kuat, tapi tidak merasa aman, diomelin terus sama istrinya, tidak aman, dia keluar. Dia keluar dari rumah, ya. Meskipun di luar banyak corona, dia keluar, tidak ada masalah. Kan tidak aman di rumah, diomelin sama istri, ya. Tidak aman itu sangat tidak nyaman, ya. Makanya Allah menyebutkan, ya, bahwasanya nikmat ini nikmat yang dilupakan oleh orang-orang musyrikin, ya, orang-orang Quraisy, sehingga mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beribadah kepada Allah, dan mereka lupa bahwasanya mereka telah mendapatkan keamanan dari Allah, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan, ya, yujba ilaihim thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun." Tidakkah kami telah, ya, menjadikan bagi mereka, ya, haraman aminan, kota Mekah yang penuh keamanan. Yujba ilaihim thamaratu kulli syai', yang buah-buahan dibawa ke kota tersebut
sebagai rizki dari kami, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ya, tidak menyadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keamanan, mudahnya rizki, ya. Allah juga berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun." Tidakkah mereka melihat kami telah menjadikan kota Mekah aman bagi mereka, sementara di sekeliling mereka orang-orang dirampok, dibunuh, di Mekah aman. Ya. Tapi mereka beriman kepada kebatilan dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali-sekali kita lihat bagaimana kondisi ya di luar sana, di negeri-negeri yang lagi ribut, kelahi, kemudian perang saudara dan macam-macam. Agar kita mensyukuri bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada negeri ini, nikmat keamanan, harus kita jaga, dan ini juga melazimkan bagi kita segala tindakan-tindakan yang bisa mengganggu keamanan hendaknya jangan kita ikut serta dalam hal tersebut. Jangan kita punya peran atau andil sedikit pun dalam mengganggu kenyamanan dan keamanan negeri ini. Jangan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mengganggu keamanan, bukan dengan cara yang menjadikan suatu kota menjadi mencekam, dan itu kita alami beberapa waktu lalu. Ya. Itu namanya tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namanya ingin ya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Justru kita mempertahankan nikmat tersebut ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan bahas tentang pentingnya, urgensinya nikmat aman. Nikmat aman ini secara sederhana banyak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak disebutkan dalam Al-Quran, berulang-ulang. Sampai Al-Quran saja nyebutin, ya, menunjukkan nikmat ini nikmat yang penting harus kita perhatikan, ya. Di antaranya, ya, Allah imtinan, Allah menyebutkan aman sebagai anugerah, ya. Allah menyebutkan keamanan adalah anugerah. Yaitu Allahu yamtannu bil aman. Allah menyebutkan keamanan sebagai anugerah. Dalam ayat banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah hafal, li ilafi Quraisy. Ilafi Quraisy. Li ilafi Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy ini ada dua tafsiran. Di antaranya tafsirannya sebagian ulama mengatakan surat ini adalah sambungan dari surat Al-Fil, ya. Allah menceritakan surat Al-Fil, alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, Allah menghancurkan tentara Abraha, tentara bergajah. Buat apa Allah menghancurkan tentara bergajah? Allah sebutkan li ila fi Quraisy. Allah hancurkan tentara Abraha bergajah untuk apa? Li ila fi Quraisy, agar orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka dalam perdagangan dengan keamanan. Ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf, di mana mereka berdagang di musim panas dan musim dingin. Mereka pergi ke negeri Syam dan mereka pergi ke Yaman. Ini perlu perjalanan demi keamanan. Seandainya kota Makkah dikuasai Al-Abrah, mereka tidak aman. Makanya Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka menyembah pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah menghilangkan rasa takut dari mereka. Ini contoh Allah sebutkan nikmat aman agar diingat oleh orang-orang Quraisy. Contoh juga seperti Allah sebutkan perkataan Nabi Yusuf, kata Allah, "Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawayhi wa qala dukhulu wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin." Kata Yusuf kepada keluarganya, masuklah kalian ke dalam kota Mesir insyaallahu aminin, dengan keamanan. Nikmat. Allah berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Saba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin." Kata Allah, berjalanlah kalian di negeri-negeri tersebut malam hari dan siang hari dalam kondisi aman. Ini semua adalah nikmat keamanan, ya. Allah menyebutkan keamanan adalah anugerah. Kemudian juga di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'an
Allah mendahulukan nikmat aman daripada nikmat rezeki. Ya, ini banyak tadi saya sebutkan di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, awalam numakkil lahum haraman aminan. Haraman aminan. Yujba ilaihi samaratu kulli syai'. Kata Allah, tidakkah kami menjadikan bagi mereka kota Mekah yang aman? Aman dulu. Allah sebutkan aman dulu, baru kemudian Allah sebutkan tentang buah-buahan. Jadi aman dulu baru rezeki. Seperti juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu ya Rabbi ja'al hadzal balada hadza baladan amina. Hadza wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati warzuq ahlahu. Perhatikan, aman dulu baru rezeki. Aman dulu baru rezeki. Kemudian juga contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Perhatikan, Allah mengatakan wa daraballahu mathalan. Allah beri perumpamaan tentang suatu negeri qaryatan kanat aminah, aman dulu, mutmainnah ya'tiha rizquha, baru Allah bicara tentang rezeki. Jadi Allah mendahulukan penyebutan nikmat makan daripada nikmat rezeki. Aman dulu baru rezeki. Contoh juga Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa, ya. Kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Ya, ma'ruf kita kisah Nabi Musa surat Al-Qasas, Nabi Musa memukul seorang tidak sengaja, kemudian orang tersebut mati. Kata Allah, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Kata Allah, jadilah Nabi Musa di kota tersebut khaifan, ketakutan, yataraqqab, menanti-nanti kapan dia ditangkap, kapan saja tiba-tiba dia bisa ditangkap. Dan akhirnya kejadian hari berikutnya ada masalah lagi, akhirnya ada seorang mengatakan, pergilah engkau wahai Musa, innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluk, sungguhnya orang-orang berkumpul untuk membunuhmu. Fakhruj, keluarlah dari negeri ini. Innilaka minan nasihin, aku nasihat engkau agar keluar. Kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka Nabi Musa keluar dari kota Mesir menuju Madian, khaifan, ketakutan, yataraqab. Qala rabbi najjini, ya Allah selamatkan dari orang-orang zalim. Kemudian sampai di negeri Madian, kemudian Al-Kisah, kemudian dia menolong dua orang wanita yang ayah mereka adalah yang saleh. Dia mengambilkan air, ya. Fasaqalahuma, diambil air untuk dua wanita tersebut. Thumma tawalla ila dhil. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa ketika lari dari kota Mesir menuju Madian, dia tidak bawa bekal karena tiba-tiba dia lagi ada masalah, tiba-tiba dia kabur tidak bawa bekal sehingga dia kelaparan. Sampai disebut dia makan di daunan hijau sampai nampak ada bekas hijau di badannya, saking banyak daun yang dia makan, dia kelaparan. Maka ketika dia sudah menolong dua wanita tersebut, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya Allah, aku lapar. Ya, aku ingin rezeki dari engkau. Kemudian akhirnya dia dipanggil oleh wanita tersebut. Ketika dipanggil oleh wanita tersebut, kata Allah, falamma qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Tatkala Nabi Musa berbicara tentang kondisinya, maka yang diucapkan pertama kali oleh ayah dari dua wanita tersebut, la takhaf. Ini yang paling penting bagi Musa daripada yang lainnya. Bagaimana dia merasa aman dulu? Kalau dia enggak aman, makan juga enggak enak, semuanya enggak enak. La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. La takhaf
Jangan kau takut wahai Musa, sungguhnya kau terselamat dari orang yang zalim. Ini contoh Allah mendahulukan nikmat aman daripada nikmat rezeki. Ya. Kemudian juga misalnya di antara menunjukkan tentang pentingnya nikmat aman, Allah menyebutkan bahwa keamanan adalah nikmat yang agung di surga. Di surga ya, Allah sebutkan beberapa nikmat Allah sebutkan di surga, di antaranya adalah nikmat keamanan. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan dan penuh keamanan. Jadi memang karena aman itu nikmat. Ini nikmat yang berlangsung sampai di surga. Kalau di surga percuma punya bidadari banyak tapi enggak aman, ketakutan percuma. Makanya Allah mengatakan udkhuluha, masuklah kalian dalam surga dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Kemudian kata Allah, wa hum fil ghurufati aminun. Mereka dalam kamar-kamar di surga-surga merasa aman. Di antara nikmat Allah berikan mereka menjadi nikmat. Yad'una bikulli fakihatin aminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yad'una fiha fakihatan aminin, ya. Mereka aminin dalam surga. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan. Jadi karena agungnya nikmat aman, maka Allah sebutkan bahwasanya mereka penghuni surga menikmati makanan semuanya dalam kondisi nyaman, ya. Yaitu penghuni surga menikmati kenikmatan-kenikmatan surga dengan rasa aman. Ini yang sangat-sangat penting. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Allah mendahulukan ujian, ketakutan daripada ujian rezeki, kelaparan. Artinya apa? Nikmat aman itu lebih utama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in." Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal samarat minal amwali was samar minal anfusi was samarat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji mereka dengan ketakutan. Perhatikan sini, ketakutan. Baru Allah sebut tentang kelaparan. Artinya apa? Nikmat aman lebih utama daripada nikmat kenyang, ya. Percuma orang kenyang tapi tidak merasa aman, ya. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi SAW bahkan Nabi SAW mendahulukan nikmat aman daripada nikmat sehat. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha aminan fi sirbihi. Man asbaha aminan fi sirbihi, ya, mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang pagi hari merasa aman di rumahnya, man asbaha aminan fi sirbihi, dia merasa aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, walahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari tersebut, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia diberikan kepada dia. Artinya itu adalah kenikmatan asasi yang kalau orang sudah punya, itu yang paling penting ini dulu, nanti yang lain belakangan.
Yang penting aman dulu, yang penting sehat dulu, makan hari ini ada, lengkap. Kalau itu selanjutnya nanti gampang. Tapi di sini Rasulullah SAW sebutkan terlebih dahulu keamanan. Baru kemudian menyebutkan kesehatan. Percuma kalau orang sehat tapi tidak aman. Oleh karena Ar-Razi dalam tafsirnya dia menyebutkan, sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya, dia sebutkan bahwasanya nikmat aman lebih utama daripada nikmat sehat. Kata dia sebagai buktinya, kalau ada kambing misalnya, dia sakit, misalnya kakinya agak pincang sedikit, dia masih bisa cari makan dan suatu saat insya Allah sembuh. Ini kambing, ya. Tapi dia masih bisa makan, masih bisa aktivitas meskipun dia sakit. Lain halnya kalau kambing sudah ketakutan, misalnya kambing tersebut di depan dia ada macan dan macan tersebut diikat, tapi dia lihat macan tersebut, dia nggak bisa berkutik apa-apa, ketakutan, mau aktivitas nggak bisa, mau cari makan ketakutan, sementara macan terus mengawasinya, lama-lama dia mati. Ya, menunjukkan bahwasanya nikmat aman lebih utama daripada nikmat sehat. Ya. Kalau namanya nggak aman, nggak enak. Ya. Nggak aman, nggak enak. Ya. Kemudian di antara Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak kemaslahatan tidak bisa berjalan kecuali dengan keamanan. Banyak kemaslahatan tidak bisa berjalan dengan baik kecuali dengan keamanan. Ini bukan cuma kemaslahatan duniawi. Kalau kita bicara masalah duniawi jelas duniawi kalau tidak aman repot. Bahkan kemaslahatan agama ini maksudnya keselamatan agama. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan contoh dalam Al-Qur'an. Misalnya apa? Misalnya salat. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kemudian kata Allah, fa idza amintum. Nah, perhatikan sini. Kalau kalian dalam kondisi takut, maka salatlah dalam kondisi berdiri atau naik tunggangan, enggak apa-apa karena namanya salat khauf, salat ketakutan. Ya. Dalam kondisi naik kuda atau dalam kondisi naik onta atau dalam kondisi berjalan. Fa idza amintum fadhkurullah, kalau kalian sudah aman, maka berzikirlah di antaranya salat sebagaimana Allah ajarkan sebelumnya, baru salat secara normal. Salat pun kalau tidak aman susah. Maka aman ini perlu untuk salat misalnya. Kita bisa lagi misalnya untuk haji dan umrah. Para ulama sepakat di antara syarat istita'ah untuk wajib haji harus ada amnut turuq, bahwasanya jalan aman. Kalau jalan tidak aman, banyak perampok, tidak wajib haji. Zaman dulu apalagi. Ya. Makanya Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji bagi orang yang mampu. Kemampuan ini istita'ah di antaranya adalah amnut turuq, bahwasanya jalan-jalan aman. Kalau tidak aman dia tidak wajib untuk hajian. Makanya Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajjati bil umrati ila al haji famastaysara minal haji. Kata Allah, kalau kalian terhalangi, tidak bisa haji, ya, dikepung misalnya, tidak bisa haji, maka potong hadyu, potong kambing atau onta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza amintum, jika kalian merasa aman, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal haji. Jika kalian butuh aman untuk hajian, kalau kalian aman maka kalian melakukan haji tamattu, maka potonglah kambing atau onta. Allah menyuruh demikian. Tapi intinya haji dan umrah butuh dengan keamanan. Makanya Allah sebutkan di antara dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Perhatikan. Kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan masuk dalam Masjidil Haram wahai Muhammad dan sahabat-sahabatmu. Ya. Kalian akan masuk ke Masjidil Haram insyaallahu aminin, dalam kondisi aman, nikmat beribadah. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, dalam kondisi kalian mencukur gundul rambut kepala kalian atau mencukur pendek, itu kalian umrah atau haji dengan kondisi aman. La takhafun, kalian tidak takut. Ini nikmat yang Allah berikan kepada maksudnya dalam ibadah juga butuh keamanan.
Contoh lagi misalnya dalam dakwah. Dakwah juga butuh keamanan ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Kata Allah, kalau ada seorang musyrik datang kepada engkau minta perlindungan, ya kan ada perjanjian, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalamallah, lindungilah dia sampai dia bisa mendengar firman Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian kembalikan dia ke tempat yang aman. Artinya orang musyrik saja supaya bisa paham dakwah kita, dia butuh ketentraman untuk bisa mencerna apa yang disampaikan. Ya. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Berilah perlindungan kepada dia sampai dia mendengar firman Allah sehingga dia bisa mencerna. Kalau ribut sana ribut sini, gimana orang bisa mencerna? Gimana dakwah bisa jalan sementara kondisi tidak aman? Bagian kawan-kawan yang sempat belajar ke luar negeri, misalnya di Yaman, mereka cerita terkadang sebagian mereka sulit karena tidak aman. Keamanan kalau tidak tentram, belajar juga setengah-setengah. Lain halnya kalau kita sudah tentram, nyaman, belajar ngapal mudah, baca mudah. Lalu baca sambil ketakutan kan nggak enak. Menghafal sambil ragu-ragu, jangan-jangan ada suara bom, suara ini nggak enak. Gimana mau belajar kalau tidak aman? Bisa sih bisa, tapi tidak akan sesempurna kalau dalam kondisi aman. Beda dalam kondisi ketakutan sulit. Ya. Kita bicara sekarang, kita mau pengajian kalau ada penangkapan lah, ada inilah, ada huru-hara, gimana mau pengajian? Kita nggak merasa aman. Gimana mau dakwah? Sulit. Maka semua ini butuh dengan keamanan. Ya. Makanya lihat, pernah menyebut tentang kisah Al-Hudaybiyah. Nabi ketika terjadi peperangan bersama orang Quraisy, Nabi dakwah. Bayangkan Nabi dakwah sejak awal kenabian, 13 tahun di Mekah, kemudian sampai tahun ke-6 Hijriah, itu 13 tambah 6, sekitar 19 tahun. Waktu itu pasukan kaum muslimin kira-kira maksimal 3.000, tidak banyak, kira-kira 3.000. Begitu Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Lihat, dari tahun ke-6 sampai tahun ke-8 ini kira-kira 2 tahun kurang lebih, pasukan kaum muslimin bertambah banyak. Ketika mereka menyerang Fatu Makkah, menyerang Makkah, jumlah mereka sudah 10.000. Jadi 3.000 ke 10.000, naik 7.000 dalam waktu 2 tahun, dalam waktu singkat. Kenapa mudah naik? Ketika itu ada keamanan. Kaum muslimin bisa bercampur baur dengan kaum musyrikin, sehingga mereka dengan gampang menyampaikan dakwah, orang musyrikin bisa dengar dengan nyaman. Ya, tidak terkena hasutan, tidak terkena. Kenapa? Mereka merasa aman, tidak sedang perang. Ya. Sehingga dakwah mudah tersebar ketika dalam kondisi aman. Ya. Ini contoh bahwasanya dakwah pun butuh dengan keamanan. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran, Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa poin tentang nikmat apa? Keamanan, sehingga kita tahu bahwa nikmat ini nikmat yang diperhatikan dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran. Setelah ini kita akan bahas tentang apa kiat-kiat bagaimana kita bisa mewujudkan keamanan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama yang sangat perhatian sama keamanan. Islam sangat tidak mendukung perkara-perkara yang bisa menghilangkan keamanan. Ya. Oleh karenanya, sampai dalam perkara-perkara yang terkadang kita anggap sepele dilarang dalam Islam. Contoh, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya, secara umum, la yahilu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Ya, tidak boleh memberi bentuk ketakutan apapun, ya, hanya sekedar meskipun ketakutan yang kecil tidak boleh. Seorang tidak boleh memberi rasa ketakutan dalam hati orang lain. Bukankah di antara syiar kaum muslimin assalamualaikum. Assalamualaikum di antara makna assalamualaikum artinya apa? Yaitu semoga keselamatan Allah limpahkan kepada engkau, di antaranya selamat dari gangguanku. Kalau kita bilang sama orang, assalamualaikum, maksudnya apa? Semoga Allah beri keselamatan bagi kalian, di antaranya dari gangguan sampai kalian terganggu dengan diriku. Jadi kita sebenarnya ketika mengucapkan salam, kita mengikrarkan kita tidak akan mengganggu orang tersebut. Ya. Ini di antara perhatian Islam terhadap keamanan. Ya. Kemudian juga dalam hadis, la ya'khudhanna ahadukum mata akhihi la'iban
wala jadan. Perhatikan nih. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya meskipun hanya bercanda, apalagi serius, enggak boleh. Dia lagi tidur, kita ambil HP-nya diam-diam. Bercanda ini main-main. Kemudian dia bingung, HP saya mana? HP saya mana? Kita ketawa-ketawa, enggak boleh, hukumnya haram. Apa saya enggak tahu istilahnya. Prank saya enggak tahu istilahnya. Orang-orang kadang-kadang bohong-bohongi untuk bahan tertawan bikin takut-takut seorang, enggak boleh. Atau April Mop lah apa yang buat kadang orang jadi ketakutan. Enggak boleh, meskipun bercanda hukumnya haram. Enggak boleh ya. Atau misalnya ada orang di pinggir kolam renang terus kita dorong, kita tarik lagi. Enggak boleh. Ini enggak boleh. Mungkin kita tertawa, ini hukumnya haram. Enggak boleh. Main-main aja enggak boleh. Ya. Nabi melarang ya. Bahkan keamanan tersebut ya berlaku kepada non muslim jika mereka tinggal di kawasan kaum muslimin, harusnya kaum muslimin buat mereka juga merasa aman. Jangan kita ganggu mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang tidak halal untuk dibunuh, kafir mu'ahad termasuk dalamnya kafir musta'man, termasuk dalamnya adalah kafir dhimmi, yaitu kafir yang bukan sedang berperang dengan kita, tidak boleh dibunuh. Siapa yang bunuh orang kafir yang tidak sedang berperang dengan kita, tidak akan mencium bau surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ala man qatala mu'ahad, ala man dzalama mu'ahadan. Ketahuilah, ingatlah. Nabi mengatakan, ala itu tanbih untuk peringatan. Hati-hatilah, waspadalah, ingatlah. Man dzalama mu'ahadan, siapa yang mendolimi orang kafir yang tidak berhak untuk diperangi, ya, aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendolimi seorang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh, ya, kemudian atau menjatuhkannya atau membebani pekerjaan di luar kemampuannya, mentang-mentang kita bosnya, dia pegawai kita beban di luar kemampuannya, ya. Ini tidak boleh. Kalau kemudian juga atau mengambil darinya apa yang dia tidak ridhai, kata Nabi, fa ana hajiju yaumal qiyamah, aku akan melawannya pada hari kiamat kelak. Bayangkan. Jadi namanya keamanan tuh harus ada, tersebar, dan Islam adalah agama yang perhatian dengan keamanan. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana cara-cara agar kita bisa mensyukuri nikmat aman ini, ya. Tentunya ya di antaranya bersyukur dengan hati, benar-benar kita alhamdulillah, dengan lisan, ya, dengan perbuatan, ya, perbuatan, ya. Dengan hati, yaitu kita subhanallah, ini nikmat, ya. Kemerdekaan itu nikmat, kita aman dari rongrong para penjajah misalnya, ya. Nikmat alhamdulillah kita bisa beribadah dengan aman, ya. Lisan kita ucapkan alhamdulillah. Wah, kasih negeri kita aman. Ucapan. Perbuatan kita gunakan keamanan tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Bukan untuk bermaksiat, bukan untuk lakukan pembangkangan kepada Rabbul Alamin, tidak, tapi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bersyukur dengan hati, lisan maupun perbuatan. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat bagi kalian. Kemudian di antaranya berusaha, ya, mewujudkan tauhid. Tebarkan dakwah tauhid, ya, sebisa mungkin. Jelaskan umat tentang tauhid, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan umat tentang bahaya kesyirikan, jangan bergantung kepada selain Allah, ya, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan dengan hikmah tentunya. Karena siapa yang bertauhid maka akan diberi keamanan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan, ya. Subhanallah, bahkan kalau orang bertauhid, taruhlah di setengah sekeliling dia ada
pertikaian dia tetap tenang. Allah berikan tenang dalam hatinya. Kenapa dia bertauhid? Kenapa dia bergantung kepada Rabbul Alamin? Ya. Jadi tauhid itu meningkatkan keamanan ya. Ya. Baik skala pribadi, skala keluarga maupun skala negara. Jadi butuh untuk meningkatkan mewujudkan tauhid. Yang kemudian yang berikutnya di antaranya adalah merasa bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama ya. Bukan cuma tanggung jawab polisi ya, bukan cuma tanggung jawab tentara ya, semua tanggung jawab bersama. Kita jangan cuek ya, cuek aja. Enggak, kita kalau ini semua tanggung jawab kita. Arahkan anak-anak kita, arahkan diri kita, kita arahkan, jangan sampai mengganggu keamanan, jangan berusaha melanggar peraturan-peraturan yang membawa kepada keamanan ya. Jangan ngejeri orang untuk tidak patuh pada peraturan-peraturan yang bermanfaat ya. Ya, jangan. Itu menghilangkan apa? Menghilangkan keamanan. Jadi masing-masing kita rasa kita punya tanggung jawab untuk menciptakan keamanan. Oleh karena sebenarnya mengatakan jangan merasa kasihan sama orang-orang yang mengajarkan tentang pemboman, bom bunuh diri, bom sana, bom sini. Jangan kasihan. Kau kasihan sama dia, berarti kau tidak kasihan sama orang yang dibunuh. Kau kasihan sama dia, kau tidak kasihan sama orang yang dibunuh. Bayangkan kemudian dia bom yang bunuh mati ratusan orang misalnya. Ya, sebagian orang kadang melihat, aduh kasihan dia. Iya, kau kasihan sama dia. Di antaranya jangan membantu dia. Ya, jangan membantu dia. Ya. Karena kalau kita kasihan sama orang seperti begini, akan banyak korban, banyak yang terbunuh. Islam jadi rusak citranya gara-gara seperti ini dan banyak banyak kemudaratan yang timbul ya. Maka keamanan adalah tanggung jawab semuanya, bukan tanggung jawab hanya pihak yang berwajib. Enggak, kita semua wajib untuk menciptakan keamanan. Segala hal yang bisa mengganggu keamanan jangan kita ikut-ikutan. Kemudian di antaranya ya, menyebarkan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh tentang agama. As-salaf as-saleh. Tentang apa? Tentang tidak mudah mengkafirkan. Banyak hal di sini tentang apa yang harus kita perhatikan. Perhatikan. Pertama, tidak mudah mengkafirkan. Sesama muslim. Ya, sebagian orang mudah sekali mengkafirkan. Ya, saya bapak dan ibunya pun dia kafirkan, tetangganya pun dia kafirkan. Kafir terkadang pengkafiran secara totalitas. Ya, semua PNS kafir, semua MPR kafir, DPR kafir, semua yang jualan di situ juga kafir. Mengerikan. Sebagian orang seperti itu. Pengkafiran secara MLM ini hati-hati, itu bukan manhajus salaf. Tentu bahasanya panjang, tapi bisa katakan seorang kalau ingin aman, tebarkanlah tentang pemahaman para salaf. Kemudian apa? Sikap yang benar terhadap non-muslim. Ini juga harus dipelajari ya. Kita memang beda akidah. Kita tidak bertasyahbuh dengan mereka, tapi ada batasan-batasan. Mereka tidak boleh dizalimi, tidak boleh diambil hartanya. Tidak seperti sebagian orang kemudian namanya semua orang kafir halal darahnya, halal hartanya. Tentu tidak. Kafir ada 4 macam ya, yang halal darah dan hartanya cuma kafir harbi. Kalau sedang berperang sama dia iya. Lihat bagaimana praktek Nabi SAW. Kalau lagi perang ya, kalau kita enggak bunuh dia yang bunuh kita. Kalau kita enggak ambil hartanya, dia ngambil harta kita. Kalau dalam perang tidak ada yang mengingkari. Tapi kalau dalam kondisi nyaman, dalam kondisi aman, dalam kondisi kerjasama, ya ada batasan-batasannya. Ya ada sikap yang benar terhadap non muslim. Kemudian tidak kalah penting juga sikap yang benar terhadap penguasa. Hati-hati jangan sampai kemudian seorang ya kerjaannya hanya menjelekkan penguasa melulu ya. Sebagian orang kita ketemu seperti itu melulu ya. Anda pun kalau mau menghukum, Anda harus adil. Apakah taruhlah penguasa kita misalnya tidak kita sukai. Apakah semua total 100% kemudian dia tidak punya kebaikan sama sekali? Kalau Anda pun harus jujur, Anda sebutin ada
bagian-bagian yang baik. Anda pun tidak pernah diskusi sama dia. Kalau diskusi, cuma dengar dari info sepihak Mas ya. Kalau Anda mau benar-benar seorang politikus, Anda dengar dari dua-duanya ya. Ya, terus apakah adil Anda hanya menyebutkan perkara-perkara yang buruk saja? Apakah adil seperti itu? Ya. Apakah tidak ada kebaikannya sama sekali? Ini kalau Anda ingin bisa dengan cara yang baik ya. Karena dengan selalu ya menjatuhkan tanpa ada perkataan yang adil ya, yang kebaikan Anda tutup, yang Anda tampakkan selalu keburukan selalu membuat apa? Membuat orang akhirnya benci dan akhirnya ada keinginan untuk memberontak dan yang akhirnya kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, memprovokasi orang untuk demonstrasi misalnya, ya, akhirnya keamanan hilang. Ya, akhirnya keamanan hilang. Kita ada manhaj Ahlussunnah menghadapi penguasa, tentu ada pembahasan khusus. Ya, suatu-suatu mungkin kita bahas ya, bagaimana sikap yang benar terhadap penguasa ya. Maksud saya hati-hati, ada sebagian orang ya hanya ingin melampiaskan kemarahan, dia tidak melihat maslahat dan mudarat. Hanya melampiaskan kemarahan, dia menyiapkan caci maki dan selanjutnya. Apakah itu benar menurut Islam? Ya. Sementara Nabi Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun, Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun perkataan yang baik. Itu adalah Musa kepada Fir'aun. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan. Apakah para pemimpin seperti Fir'aun? Ya. Subhanallah, kita kalau berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perasaan bukan dengan dalil, maka dampaknya buruk. Dampaknya buruk. Akhirnya kita belum tentu dapat pahala dan dampaknya buruk. Kalau buruk bisa jadi dosanya kembali kepada kita. Silakan Anda beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang benar, dengan cara Islami. Ya. Lakukan yang semampu Anda. Di luar pada itu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Anda menempuh satu jalan metode, pokoknya semua keburukan yang diungkap, kemudian memprovokasi massa, kadang-kadang ikut menyebarkan hoaks. Apa yang terjadi? Keamanan jadi terganggu. Ya. Keamanan jadi terganggu. Ya. Kalau mau protes, kalau dengan prosedural, dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang Ustaz saya tidak mampu, ya sudah tidak mampu, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Anda punya Tuhan. Ya. Ini semua nanti ada kelanjutannya di akhirat. Adapun Anda cara sendiri, melampiaskan emosi dengan cara sendiri, apa yang Anda hasilkan? Ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dampaknya bisa lebih buruk, dan demikian yang terjadi. Demikian yang terjadi. Kita tidak ingin kita mengikuti cara-cara yang tidak benar. Kemudian di antaranya misalnya memperingatkan tentang pemikiran-pemikiran yang berbahaya ya. Yang menyimpang ya. Seperti pemikiran Khawarij misalnya, Mu'tazilah ya. Khawarij. Kita tidak menuduh saudara kita Khawarij, tapi ingatkan mereka tentang pemikiran Khawarij. Mu'tazilah. Apa pemikiran Khawarij? Khawarij mudah mengkafirkan. Mereka mengkafirkan penguasa, terus mereka mengangkat senjata untuk memerangi penguasa dengan cara mengkafirkan terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Ya, dan itu yang dipraktikkan oleh sebagian saudara-saudara kita ya. Mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin ya. Semua polisi dianggap tagut ya. Subhanallah. Saya beberapa waktu lalu saya sholat, ada angkatan datang dengan mobil, kemudian sholat paling depan, subhanallah. Sholat paling depan, situ dia salam. Saya bilang, ya Allah, masa orang begini bilang tagut? Sholat paling depan saf pertama. Begitu azan dia berhenti. Mereka juga puasa, mereka juga sholat. Ya akhi, berfikirlah. Ya. Kalau salah, semua orang punya kesalahannya. Artinya, ini metode Khawarij berbahaya. Ya. Pokoknya, yang berkaitan dengan penguasa semuanya kafir. Ya, semuanya kafir. Setelah dengan pengkafiran, maka tindakan selanjutnya, yaitu action dengan membunuh, dengan ngebom, mencari surga dengan ngebom di masjid. Ya. Ngebom di masjid. Orang lagi sholat Jumat dibom. Ya, ini adalah hal yang berlebihan. Mu'tazilah mirip dengan Khawarij, tapi bedanya Mu'tazilah tidak sampai pada taraf mengkafirkan. Cuma mereka punya keyakinan, jika penguasa zalim, taruhlah zalim, maka harus memberontak. Ini yang berbahaya juga. Kita tidak ingin terjerumus dalam akidah Khawarij maupun akidah Mu'tazilah. Kita punya akidah Ahlus Sunnah bagaimana menghadapi penguasa, baik penguasa tersebut baik maupun penguasa tersebut
zalim ya. Itu harus kita pelajari ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tentu yang pertama maksudnya ya. Kepada Allah agar diberi keamanan. Seperti doa ketika melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman wassalam wal islam ya. Kita berdoa ya Allah, doa melihat hilal. Ya Allah, munculkanlah hilal pada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Subhanallah, doa yang indah. Doa pagi petang, zikir pagi petang. Allahumma nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunya wa mali wa ahli. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wa amin rawati, ya Allah, tenangkanlah, amankanlah hatiku. Ini minta apa? Minta keamanan. Ya ikhwan, alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas kita di negeri yang tercinta ini. Jangan sampai kita ikut serta punya andil dalam menciptakan kekacauan, menciptakan chaos dengan menyebarkan berita-berita hoaks dan hal-hal yang tidak pernah kita cek terlebih dahulu. Ada kabar masuk tidak pernah kita mendengar dari dua belah pihak, kita hanya mendengar dari satu sisi. Sudah, jangan ikut-ikutan, sedikit pun jangan kasih andil dalam terjadinya keributan. Beberapa atau tahun yang silam ketika terjadi demonstrasi, pembakaran sana sini, aduh ya Allah, kita lihat bagaimana harta milik negara akhirnya harus terbakar, sebagian ada yang meninggal dunia. Kalau sudah begitu siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Maka jangan tercipta hal tersebut. Sebagian provokator-provokator ketika sudah sangat parah demonstrasi tersebut, mereka mundur menyelamatkan diri. Kasihan orang-orang jahil. Kasihan orang jahil, subhanallah. Ya. Lagi pula ya, seorang bertakwa kepada Allah. Jangan mendalami hal-hal yang bukan bidangnya ya. Ingat sabda Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah lebih baik ya, seperti berhijrah kepadaku. Wallahu alam bisawab. Ini saja mungkin saya sampaikan. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.